Yo, what's up YouTube? Baik lagi di channel Sons of Iron bersama gua Rudy. Ya, di episode kali ini gua akan share ke kalian tentang 10 mitos fitness yang banyak banget beredar di dunia fitness. Yang kalau kalian dengar kata orang, nah makanya guys, ini gue kasih tahu kebenarannya dan gue berharap bisa membantu progres kalian supaya lebih bagus lagi kalau kalian tahu yang sebenarnya. Oke guys, langsung aja kita mulai di nomor 1. Kalau kebanyakan orang mulai fitness itu pasti motivasinya pengen six pack. Dan banyak banget orang-orang yang ngomong kalau lu mau six pack banyakin sit up deh. Itu benar nggak? Kenyataannya adalah itu bukan cara yang efektif, alias itu nggak benar. Jadi gini guys, di tubuh kita itu semuanya udah ada otot. Tanpa kita harus latihan fitness ya. Memang kita harus punya otot dada, otot tangan, otot perut itu semua udah ada. Cuman kalau kita fitness, ototnya itu akan jadi lebih besar karena kita latih dengan beban. Nah, sekarang permasalahannya six pack. Kalian misalnya lihat orang fitness, terus dadanya udah jadi, tangannya udah jadi, perutnya six pack belum kelihatan. Terus kalian nanya, kok lu fitness six pack lu belum kelihatan, lu kurang latihan perut kali, lu kurang sit up kali. Kenyataannya bukan gitu. Otot dada atau otot tangan, otot punggung yang lainnya itu adalah otot besar. Jadi akan lebih cepat kelihatan walaupun tertutup oleh lemak. Tapi sayangnya otot perut atau six pack itu adalah otot yang kecil dan akan gak kelihatan kalau lemak di tubuh kalian itu banyak. Jadi caranya kalau kalian mau six pack adalah bukan dengan sit up yang banyak, tapi dengan diet. Jadi six pack itu didapat sekali lagi adalah bukan dengan sit up tapi dengan diet atau mengurangi kadar lemak di tubuh kalian. Semakin kecil kadar lemak tubuh kalian, semakin tajam six pack kalian. Dan sit up berguna nggak? Tentu aja berguna. Sit up itu gunanya adalah untuk melatih ketebalan otot perut sehingga kalau kalian lagi diet atau kalian ngebuang lemak, otot perut kalian udah tebal. Jadi gabungan antara sit up dan diet adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan six pack. Bukan dengan sit up 1000 kali atau 1.000.000 kali, itu percuma. Kalau kalian nggak diet, kalian nggak akan dapat six pack. Oke guys. Terus kedua yang paling sering banget orang-orang bilang, lu kalau mau ngeringin, lu kardio aja. Menurut gua itu adalah cara yang kurang efektif. Kenapa? Jadi gini guys, truthnya atau kebenarannya, kalau kalian mau ngeringin atau mau buang lemak, ada cara yang lebih efektif pada kardio, yaitu adalah angkat beban. Loh kenapa? Bukannya angkat beban itu buat gedein ya? Kok malah buat bakar lemak? Jadi gini guys, kenyataannya, kalau kalian weightlifting atau angkat beban, terutama beban berat, itu intinya gini aja, kalori yang kebakar itu adalah setelah kalian selesai latihan itu akan masih terus kebakar kalori sampai dengan 24 jam ke depan kalau kalian melakukannya dengan benar. Tapi kalau misalnya kardio, kalori yang dibakar adalah hanya saat pada kalian kardio doang. Jadi begitu kalian stop kardio, stop melakukan aktivitas kardio, kalori kalian udah gak kebakar lagi. Jadi menurut kalian lebih efektif mana? Lebih efektif kalori yang ngebakar terus atau kalori yang hanya ngebakar pada saat itu doang? Tentu aja kan kalau kalian tujuannya untuk fat loss atau ngebakar lemak, ya jelas lah kalian lebih pengen kalori yang kebakar terus menerus. Nah, kalaupun kalian mau ngelakuin kardio, adalah yang bagus tuh ada dua sebenarnya kalau kardio. Pertama adalah kardio steady state. Yang kedua adalah high intensity interval cardio. Apaan sih tuh? Kok bahasanya ribet banget? Gini aja deh, gue jelasin secara garis besar aja, karena kalau dijabarin bakal panjang. Kalori steady state adalah cardio steady state adalah kardio yang dilakukan dengan kecepatan yang konstan. Seperti contoh kalau kalian di treadmill, kalian setengah jam atau sejam treadmill, jogging, itu dengan kecepatan yang sama, itu namanya steady state cardio. Kalau steady state cardio, kalori yang dibakar pada saat kalian kardio doang. Begitu kalian selesai, udah nggak akan ngebakar kalori lagi.
Tapi kalau high intensity interval training itu adalah kardio yang dilakukan dengan kecepatan yang berubah intervalnya. Jadi kecepatannya kalau digrafikin dia akan melonjak, menurun, melonjak, menurun. Gimana cara ngelakuinnya? Adalah dengan misalnya kalian sprint 10 detik, lalu kalian benar-benar stop 10 detik, sprint lagi 10 detik, stop lagi 10 detik. Mungkin kalian bisa lakuin 8 sampai 10 kali kayak gitu. Itu bakal lebih efektif kalau kalian memilih cardio untuk fat loss. Tapi kalau gue sendiri, gue akan menyarankan kalian kalau untuk fat loss juga itu adalah diangkat beban. Karena kalau diangkat beban, muscle mass kalian tetap kejaga dan kalori yang dibakar pun juga lebih signifikan daripada cardio. Alright. Yang ketiga mitosnya, kalau kalian fitness atau kalian mau badannya bagus, kalian harus makan rebus-rebusan, ayam rebus, apa-apa rebus nggak pakai rasa. Guys, itu benar-benar nyiksa diri, dan itu bukan jalan satu-satunya kalau kalian mau dapetin tubuh yang bagus. Gini guys, memang rebus-rebusan tuh bagus, apalagi kalau kalian misalnya ikut kontes bodybuilding atau kontes binaraga, itu bagus rebus-rebusan karena memang nggak ada tambahan kalori lagi. Tapi guys, sebenarnya nggak harus sampai segitunya. Kalian kalau misalnya diet atau misalnya kalian makan tuh harus enjoy. Kalian bisa pakai bumbu itu it's okay, nggak apa-apa. Pokoknya kalian bisa makan bukan apapun ya, kalian bisa makan dengan cara apapun, tapi asal jangan digoreng aja. Kenapa? Karena kalau digoreng itu kalori dari minyak juga akan ikut masuk ke makanan, apalagi digorengnya deep fried. Jadi masih banyak cara lain kayak dibakar, lalu ditumis, lalu digrill, di oven. Misalnya masak ayam bisa juga dengan bumbu balado, cabai hijau. Wah enak deh, pokoknya nggak harus direbus guys. Jadi intinya adalah kalian kurangin minyak karena memang kalori dari minyak itu gede. Memang kalau digoreng jangan, tapi bisa dengan cara lain dan nggak harus direbus. Dan nggak harus kalau orang fitness itu cuma makan ayam rebus sama sayur. No, nggak kayak gitu. Oke guys. Nomor 4, gue percuma fitness kalau nggak pakai suplemen. Wah, gue ntar jadi fitnessnya gue belum ada duit buat beli suplemen. Wah, kalau gue pakai suplemen ini, badan gue bakal jadi. Guys, no, suplemen itu bukan segalanya. Namanya suplemen, apalagi suplemen fitness adalah tambahan. Namanya juga suplemen substance, itu artinya tambahan. Jadi sama aja kalau kalian kayak minum Enervon C atau kalian minum apalah Scott Emulsion, itu namanya suplemen tambahan. Jadi bukan semata-mata suplemen itu adalah formula ajaib untuk badan kalian jadi. Bedanya kalau suplemen fitness itu adalah apa, misalnya kayak whey protein, itu hanya suplemen protein tinggi. Jadi sebenarnya kalau gue presentasiin ya, ini pasti kalian udah sering denger deh, kalau suplemen itu hanya kira-kira membantu progres kalian itu sekitar 10% lah. Sisanya tuh apa? Sisanya yang paling pengaruh adalah dari makanan real food atau makanan sungguhan. Kalian makan ayam, makan sayur, makan protein tinggi dari apapun itu, dari daging, telur, itu yang paling pengaruh untuk keberhasilan fitness kalian, bukan dengan suplemen. Coba sekarang kalian mungkin di gym kalian atau tempat fitness kalian ada orang yang pakai suplemen sabrek, badannya jadi nggak? Ya kan bisa jawab sendiri deh sekarang. Tapi kalau ada di tempat kalian fitness yang orang ngejaga makan, selalu bawa bekal, gue jamin pasti yang kayak gitu badannya akan lebih jadi. Maksudnya dia tahu caranya ngatur nutrisi. Jadi intinya adalah yang penting itu bukan suplemen, tapi yang penting itu adalah makanan real food. Tips nomor 5, kalau mau kering atau mau tajam ototnya, harus main repetisi banyak tapi enteng biar ototnya tajam definisi. No guys, itu adalah mitos yang sangat menyesatkan. Jadi gini, gimana ya ngomongnya bahasa gampangnya, gini deh, kalau misalnya kalian diet atau kalian mau fat loss, itu
kunci pertama adalah kalian harus makan kalorinya di bawah kebutuhan kalori kalian. Ngerti kan ya? Jadi kalian makan kalorinya di bawah kebutuhan kalori kalian, jadi sisa kekurangan kalorinya diambil dari lemak. Nah, sekarang tubuh kalian itu sedang berada di dalam kondisi kekurangan kalori. Nah, pertanyaannya, tubuh itu akan ngambil sumber tenaga dari dua tempat. Pertama dari lemak, itu yang kita harapkan. Yang kedua dari otot, dan itu nggak akan kita harapkan karena kita udah susah ngebangun otot, tapi giliran kita diet, ototnya yang dipakai dan lemaknya nggak dipakai. Jadi kalian bukannya malah kering, tapi malah jadi kurus, jadi krempeng. Kan kalian nggak mau kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita menyuruh tubuh kita itu ngambil tenaga itu dari fat, dari lemak, bukan dari otot? Ya caranya adalah dengan main berat. Karena kalau kita dengan main berat, biarpun kita lagi cutting, itu kita kasih sinyal ke tubuh kita supaya, woi badan, tubuh, gue masih butuh otot nih untuk ngangkat berat. Jadi lu pakai tenaga dari lemak ya, jangan dari otot. Itu kita secara nggak langsung memerintahkan tubuh kita untuk memakai sumber tenaga dari lemak, bukan dari otot. Tapi kalau misalnya kita lagi cutting atau lagi fat loss, kita main dengan repetisi tinggi dengan beban enteng, itu kita samain nyuruh tubuh kita, woi tubuh, gue udah nggak angkat beban berat nih, beban yang gue angkat enteng, jadi gue udah nggak butuh otot lagi untuk tenaga. Lu pakai otot aja deh buat sumber tenaga. Akhirnya otot kalian yang kepake dan lemak kalian nggak kebakar, jadi sia-sia gitu loh. Dan kalau kalian angkat berat itu akan lebih banyak kebakar kalori karena effortnya juga lebih gede, jadi pembakar lemak juga akan lebih cepat. Jadi gitu guys, pokoknya kalau ada yang bilang mau ngebakar lemak harus repetisi tinggi, enggak, itu enggak benar, asli. Gua biarpun cutting, biarpun bulking, selalu main berat di repetisi 6 sampai 8, mungkin di bawah 6 kadang-kadang. Jadi gitu guys. Mitos berikutnya nomor 6, timbangan. Wah, gue lagi diet nih, gue lagi naikin berat, lagi nurunin berat badan. Tapi kok timbangan gue malah naik ya? Atau gue baru mulai fitness nih, kok gue bukannya jadi timbangan gue turun, tapi timbangan gue malah naik ya? Guys, jadi timbangan itu bukan segalanya. Jadi kalian gak usah takut. Biar misalnya kalian olahraga atau fitness terus tiba-tiba timbangan kalian naik, gue sih gak pernah nyaranin untuk lihat ke timbangan, tapi untuk lebih sering lihat ke kaca. Karena kalian itu bukan angka, dan timbangan itu nggak merefleksikan kalian. Kaca, kalau di kaca kalian bagus, berarti progres kalian bagus. Jadi sebenarnya kalau kalian nimbang badan itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berat badan kalian. Yang pertama lemak, yang kedua massa otot, yang ketiga massa air. Nah, kan kalau misalnya kalian fitness atau apapun itu olahraga, kalian nggak tahu tuh. Misalkan timbangan kalian naik, kalian nggak tahu yang naik itu adalah massa ototnya atau massa airnya atau lemaknya. Jadi misalnya ada orang yang baru mulai fitness, terus dia nimbang, kok berat gue naik ya? Waduh, gue fitness malah jadi gendut nih soalnya berat gue naik. Nggak kayak gitu, karena mungkin yang naik itu adalah massa ototnya dia atau massa atau berat airnya dia. Dimana kalau massa otot yang naik, justru kalian akan lebih bagus dong badannya. Jadi gitu guys. Jadi jangan takut dengan timbangan. Ataupun kalau kalian lagi cutting atau apa, memang kadang-kadang suka mengikat air, tapi jangan takut, itu bukan kalian gagal atau misalnya kalian salah, tapi patokannya adalah di kaca, bukan di timbangan. Berikutnya yang ketujuh, diet coke atau low fat milk, low fat bla bla bla, low fat coklat, atau misalnya diet coke, dietary apalah. Nah, low sugar, no sugar dari misalnya permen. Guys, kalau misalnya tujuan kalian adalah untuk mengurangin lemak, kalian benar-benar harus stay away dari, atau kalian harus benar-benar menghindarin
dari makanan pabrikan atau makanan olahan, apapun itu, jajanan Alfamart, itu yang benar-benar kalian harus hindarin. Jadi benar-benar kalian tuh harus makan dari real food, jangan sekali-sekali makan makanan olahan atau pabrikan. Nah, kenapa kok nggak boleh makan? Kan tulisannya low fat, kan tulisannya diet coke atau apa. Guys, itu adalah cara dari company, itu dari perusahaan, itu adalah cara gimana supaya kelihatannya produk mereka itu sehat. Padahal kenyataannya, even tulisannya diet coke, even tulisannya adalah low fat, kenyataannya itu nggak low fat dan nggak diet coke. Tetap sugar mereka tinggi, gula mereka tinggi, mungkin trans fat mereka tinggi, jadi itu nggak bagus buat tubuh kalian. Jadi bener-bener kalian harus biasa itu makan dari real food. Itu yang gue sering ngomong berkali-kali, makan dari real food, makanan sungguhan, ayam, dari apapun, dari daging, ikan, sayur, dari real food, jangan dari makanan Alfamart, Indomart, atau makanan pabrikan, kalengan, olahan, sosis. Jangan guys, oke? Yuk lanjut di mitos berikutnya, mitos ke-8. Berhenti fitness, badan jadi kendor. Banyak orang yang bilang, lu jangan fitness deh, ntar kalau lu berhenti, badan lu jadi kendor loh. Itu sebenarnya adalah mitos yang sangat gak benar, yang justru membuat kalian gak berani untuk memulai fitness. Kenapa gue sih selalu nganjurin buat fitness? Karena yang menurut gue, fitness adalah olahraga yang sangat-sangat bagus, karena dia dapat membangun otot dan juga dapat membakar lemak dengan sangat efektif. Nah, sekarang balik lagi ke topik deh. Emang benar kalau orang berhenti fitness terus badannya bakal jadi kendor atau glember? Jawabannya adalah ya enggak lah guys, enggak kayak gitu. Jadi gini, kalau kalian lihat misalnya orang fitness terus berhenti, terus tiba-tiba gendut, itu bukan gara-gara fitnessnya. Sekarang gini deh, orang fitness tapi dia makannya asal-asalan, badannya juga akan glember. Apalagi yang nggak fitness, apalagi yang udah fitness terus berhenti, terus makannya asal-asalan, ya badannya bakal jadi glember lah. Orang yang masih fitness aja kalau makan asal-asalan bakal glember, gimana yang udah berhenti gitu. Jadi bukan gara-gara fitnessnya, tapi gara-gara makanannya yang asal, jadi badannya ya glember jadinya. Dan glember itu bukan gara-gara ototnya, tapi gara-gara lemaknya yang banyak jadinya glember. Sekarang gini, kalau misalnya kalian fitness atau mulai angkat beban, otot kalian akan tambah besar, bener kan? Nah, otot kalian besar, otomatis kulit kalian akan mengikuti otot. Jadi misalnya kalian dari kurus atau dari gendut, kulit kalian akan menyesuaikan dengan otot kalian. Nah, begitu kalian berhenti fitness atau nggak fitness, otot kalian nggak akan semudah itu mengecil. Karena misalnya kalian fitness 2 tahun, 3 tahun, terus tiba-tiba kalian nggak fitness seminggu atau berapa lama kan berhenti, otot kalian nggak akan secepat itu mengecil, karena kalian bangunnya juga lama dan mengecilnya nggak akan secepat itu juga gitu guys. Jadi muscle atrophy atau pengecilan otot itu memang bisa terjadi kalau kita berhenti mengasih stimulan atau latihan fitness, dan juga protein yang kita makan itu kurang untuk menjaga massa ototnya, itu bakal jadi mengecil. Tapi begitu otot kita mengecil, kulit kita itu akan mengikuti bentuk otot yang baru. Jadi nggak akan kulit kita tuh glember tuh, nggak akan terjadi kayak gitu. Yang buat glember itu adalah kalau kalian makan asal, lemak kalian banyak, itu akan glember. Jadi bukan gara-gara fitnessnya, tapi gara-gara makanannya yang asal. Ya, mitos berikutnya, jangan makan banyak nanti jadi gendut. Ya bener sih, cuman ini berlaku buat kalian yang lagi bulking atau kalian ingin menambah massa otot. Jadi banyak orang yang misalnya kurus, terus pengen gedein badan, pengen nambah massa otot, tapi dia takut untuk makan banyak dengan alasan, waduh nanti kalau gue makan banyak gue jadi gendut. Sekarang gini, otot itu kebentuk
gara-gara kelebihan dari kalori kalian dipakai buat ngebentuk otot. Jadi kalau kalian mau ngebangun otot, satu-satunya cara adalah dengan makan di atas kebutuhan kalori kalian dan latihan beban untuk stimulan. Jadi kelebihan kalorinya itu akan dipakai untuk ngebangun otot. Tapi tentu saja kelebihan kalorinya harus diukur, jangan sampai over juga karena akan jadi lemak. Nah, kalau orang yang lagi bulking terus takut disuruh makan banyak karena takut gendut, ya dia nggak akan gede-gede gitu loh. Jadi harus makan banyak kalau kalian mau gede, mau ngebangun otot. Tapi harus ditentukan juga berapa banyaknya itu banyak. Jadi banyak itu berapa banyak sih? Banyak jangan sampai over. Dan apa aja dalam banyak itu yang dimakan. Jadi yang dimakan itu apa? Protein atau lemak atau nasi sebakul-bakul gitu. Jadi intinya adalah kalian kalau mau bulking atau gedein otot, jangan takut makan banyak. Oke? Makan banyak buat ngebangun otot. Dan yang banyak itu adalah proteinnya yang banyak. Dan jangan terlalu over juga, banyaknya banyak tapi jangan terlalu over. Mitos terakhir di episode kali ini yaitu buat cewek sini ya, angkat beban akan bikin cewek jadi berotot, jadi gede, jadi kayak cowok. Enggak, girls, enggak kayak gitu. Kalau mungkin ada cewek yang nonton YouTube gue ya, cuman kayaknya nggak ada sih. Jadi kalau kalian cewek terus kalian angkat beban, tenang aja, kalian nggak akan badannya jadi kayak cowok. Kenapa? Karena cewek sama cowok itu punya kapasitas hormon yang berbeda. Cowok bisa jadi berotot karena dia mempunyai hormon testosteron yang tinggi, sedangkan cewek hormon testosteronnya sangat rendah dan terbatas. Jadi kalau cewek angkat beban, kalian nggak akan jadi gendut, nggak akan jadi gede, nggak akan jadi kayak binaraga, karena testosteron kalian maksimalnya ya rendah. Paling kalian efek sampingnya ya, kalau misalnya ngangkat beban, efek sampingnya kalian jadi seksi, pantat kalian jadi bagus, tangan kalian jadi kencang, dan akan lebih menarik. Itu sih efek sampingnya. Itu bukan efek samping sebenarnya, tapi manfaat. Nah, dan kalian kalau yang cewek mau ngebakar lemak juga akan lebih cepat kalau kalian angkat beban, kayak yang tadi pertama gue bilang. Dan kalau misalnya yang kalian lihat di internet kok, tapi ada tuh cewek yang jadi gede banget, yang jadi serem, itu karena mereka udah pakai suntik testosteron dari luar, jadinya mereka jadi kayak cowok. Tapi selama kalian gak aneh-aneh, selama kalian yang cewek gak suntik hormon testosteron dari luar, tenang aja, kalian gak akan segede kayak yang di internet itu. Ya bro, itu adalah 10 mitos fitness yang bisa gue share ke kalian, yang paling banyak beredar dari omongan-omongan orang di dunia fitness. Sebenarnya sih masih banyak lagi, cuman gue nggak bisa jelasin semuanya di video ini karena bisa bakal panjang banget, bisa sampai sejam 2 jam mungkin atau lebih. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau tanya atau kalian ada yang belum gue sebutin di sini yang kalian masih bingung, bisa hit komen di bawah, lu komen di bawah, ntar bakal gue jawab. Kalau nggak gue buatin video lagi, atau gue jawab langsung aja di komen. Atau mungkin dari kalian ada yang nanya, bro lu tahu dari mana? Emang lu kuliah science? Emang lu punya titel di bidang nutrisi atau apa? Nggak guys, gue nggak punya titel di bidang nutrisi, atau gue bukan sekolah science, sport science atau apapun itu. Jadi titel gue bukan berupa kertas ataupun ijazah, tapi berupa diri gue sendiri. Jadi guys, sebenarnya ada yang lebih penting daripada sekedar titel ataupun gelar, ataupun kalian kuliah di bidang sains atau bukan. Yang lebih penting itu adalah trial and error, atau coba-mencoba, atau praktek, dimana kalian gak akan bisa dapetin di universitas manapun, di kuliah manapun, di jasa manapun, adalah praktek dan pengalaman. Jadi gabungan antara sains dan
pengalaman dan trial and error, dan kalian coba di diri kalian sendiri adalah gabungan terbaik. Dan gue nggak mau dibilang gue anti banget science, bukan kayak gitu. Gue orang yang sangat-sangat mengikutin dan percaya banget sama teori dan science, dan gue ngerasa progres gue tuh maju banget setelah gue pelajarin dan tahu tentang science. Jadi science tuh sangat penting kalau kalian ingin dapetin progres, apalagi di dunia fitness. Oke guys, stay positif, stay supportive, dan jangan lupa subscribe dan komen juga kalau kalian mau nanya, dan tunggu untuk video gue berikutnya. See you.